Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai ayat 18. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Mari kita membaca bersama Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai ayat yang 18. Mari kita mulai. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, khotbah ini saya beri judul Warisan Iman di Usia Senja, sebagai kesaksian sampai rambut memutih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita berkumpul di hari ini untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada ketiga hambanya, yaitu Bapak Celsius Pulisang dalam bilangan usia 70 tahun, Ibu Rahel Arengsingga dalam bilangan usia 49 tahun, dan anak kekasih Aditya Tegar Baeng dalam bilangan usia 12 tahun. Angka di bilangan usia masing-masing, yaitu 70, 49, dan 12, sebetulnya adalah pencapaian yang agung, menjadi sebuah momen peringatan akan kebaikan Tuhan bagi masing-masing pribadi yang menerima bilangan usia tersebut. Meskipun khotbah ini dirancang awalnya untuk yang berhari ulang tahun ke-70 tahun, tetapi entah sengaja atau tidak, khotbah ini menyentuh sampai kepada anak-anak. Pemazmur di dalam Mazmur pasal 71 ini merupakan seorang yang sangat jujur. Ia mengakui di masa lalunya Tuhan telah mengajarinya, ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Pemazmur di Mazmur 71 ini adalah seorang yang jujur. Ia mengakui di masa lalunya Tuhan telah mengajarinya. Namun ia menutup doanya dengan sebuah permohonan yang mendesak kepada Tuhan, sebagaimana yang tercatat pada ayat yang ke-18, jangan tinggalkan aku. Engkau mengajariku di masa kecilku, dan di masa tuaku, jangan tinggalkan aku. Ini adalah sebuah doa yang jujur, mengakui bahwa perjalanan iman tidak selalu mulus, dan di usia senja kita tetap membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Ayat 17 adalah titik awal yang penting. Titik awal yang penting dalam catatan, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Bagian ini hendak memaparkan hal tentang mengenang ajaran awal. Engkau telah mengajarku sejak kecilku. Mengenang ajaran awal, yakni Engkau telah mengajar aku sejak masa kecilku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikasih kesempatan kita akan ingat ajaran-ajaran di masa kecil. Ajaran apa saja, nilai-nilai rohani, nilai-nilai iman apa saja yang kita ingat di masa kecil. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita termasuk
Bapak Celsius Pulisang yang berharuan tahun, Ibu Rahel Arengsingga, bahkan Aditya Baeng, setiap kita pasti memiliki benih iman dan ajaran yang ditanamkan sejak masa kecil. Ajaran iman yang ditanamkan sejak kecil. Nah, coba ingat lagi. Kalau anak-anak kecil, ajaran iman yang ditanamkan kira-kira apa? Nah, ini ada Aditya, Kang, anak kecil. Apa saja yang jaga diajar oleh orang tua? Apa? Coba sebutkan. Jangan apa? Jangan benakal. Jangan apa lagi? Jangan mencuri. Jangan apa lagi? Ajaran di masa kecil. Banyak, Kang. Kalau mau tanya Pak, torampe orang tua. Mana ini? Torampe orang tua ini, Opa Ojong. Ada? Nah, kalau boleh tanya, Opa Ojong masih ingat ajaran di masa kecil seumuran adik Aditya? Jangan apa, Opa Ojong? Jangan memakai kata yang di luar bilang. Opa Ojong jaga memakai? Kalau mau ingat ajaran masa kecil, apa saja? Nah, kan banyak, kan? Mungkin apa yang dijawab oleh Aditya tadi, itu terkenang lagi. Orang tua orang mewarisi warisan iman. Jangan benakal, jangan apa kata tadi, Adik? Jangan mencuri, jangan memakai bahasa daerah apa? Dohang. Jangan berdusta. Banyak. Kita memiliki benih iman dan ajaran yang ditanamkan sejak kecil. Dan di bagian ini ada panggilan untuk mengingat kembali ajaran suci. Panggilan untuk mengingat kembali ajaran suci, yaitu engkau telah mengajar aku sejak masa kecilku. Dia mau mengenang ajaran awal itu. Di masa tuanya dia mengenang ajaran awal. Apakah kehidupan kita sekarang mencerminkan ajaran kasih yang kita terima sejak kecil? Dari segi pikiran, apakah pikiran kita sudah mencerminkan ajaran kasih itu? Dari segi perkataan, apakah perkataan kita sudah mencerminkan ajaran kasih itu? Dan dari segi perbuatan, apakah perbuatan kita sudah mencerminkan ajaran kasih? Ayat 18 adalah jantung dari khotbah ini. Ayat ini menawarkan pengharapan yang baru. Setelah pemazmur mengenang masa kecil, di sini pada ayat 18 bagian A, ini menawarkan pengharapan yang baru. Pengharapan yang baru yang berintikan, jangan tinggalkan aku. Dicatat begini, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku. Sampai masa tuaku dan sampai masa putih rambutku, ya Allah janganlah tinggalkan aku. Mama Injil masuk kategori apa? Tadi anak kecil, ada remaja. Belum lansia, kan? Belum. Di masa tuaku, janganlah meninggalkan aku. Mama Injil sebagai orang tua, di masa tua itu, janganlah meminta Tuhan supaya janganlah meninggalkan aku. Di sini pemazmur melihat bahwa masa tua itu bukan sebuah penurunan, bukan.
Tetapi sebuah peralihan dari kekuatan manusia yang terbatas kepada ketergantungan penuh kepada kasih Allah. Masa tua bukan sebuah penurunan. Betul. Opa Ojo perambu so memutih Kang, atau nyanda ada yang putih. Opa Ojo. Oh so botak. Opa Ojo yang tadi babise. Bapak, kalau boleh umur 50 tahun ya, bukan 70 tahun. Pemazmur melihat masa tua bukan sebagai penurunan. Rambut memutih, kulit menjadi keriput, mata mulai kabur, penglihatan mulai kabur, dan lain sebagainya. Bukan sebagai penurunan, melainkan sebagai peralihan dari kekuatan manusia ke ketergantungan penuh kepada kasih Allah. Masa tua bukanlah waktu untuk berhenti, tetapi waktu untuk berserah lebih dalam kepada Allah. Ini menjadi pesan bagi yang berhari ulang tahun, bahwa inilah masa untuk berserah penuh kepada Allah. Masa untuk berserah penuh kepada Allah. Jangan melihat masa tua itu sebagai sesuatu yang menurun, tetapi masa tua itu adalah masa untuk berserah kepada Allah. Ayat 18b menunjukkan alasan mengapa pemazmur meminta Tuhan tidak meninggalkannya. Janganlah meninggalkan aku, kata pemazmur, supaya aku memberitakan kuasamu pada angkatan ini. Ini menjadi alasan pemazmur. Mengapa pemazmur meminta Tuhan untuk tidak meninggalkannya? Alasannya jelas, supaya aku memberitakan kuasamu, kuasa Tuhan kepada angkatan ini. Ini menarik. Pengharapan di masa tua bukan hanya agar Tuhan tetap menyertai, tetapi agar hidupnya bermakna bagi generasi-generasi selanjutnya. Hidup orang tua bermakna bagi generasi selanjutnya. Hidup Mama Injil bermakna bagi generasi selanjutnya. Hidup Papa Injil bermakna. Opa Ojong dan Oma bermakna bagi generasi selanjutnya. Mengapa pemazmur meminta Tuhan tidak meninggalkannya? Alasannya supaya dia bermakna untuk angkatan yang berikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai 18 ini sesungguhnya mengajak setiap orang percaya, khususnya yang berhari ulang tahun, untuk melihat 3 hal penting di dalam kehidupan ini. Untuk melihat bahwa hidupnya sebagai kisah perjalanan iman yang utuh di dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya. Yakni, coba perhatikan ayat 17. Ayat 17, belajar dari ajaran awal di masa kecil. Ayat 18a, berharap di masa tua. Ayat 18b, bermakna untuk masa depan. Jadi Mazmur ini sebetulnya jelas sekali mau mengatakan kepada anak kecil sampai kepada Mama Injil bilangan usia 49 tahun, Opa Ojong bilangan usia 70 tahun. Sangat bermakna. Ayat 17, marilah belajar dari ajaran sejak masa kecil. Ayat 18a, marilah berharap di masa sekarang, masa tua. Dan ayat 18b, bermaknalah bagi kehidupan masa depan. Bermaknalah bagi generasi selanjutnya. Inilah iman yang matang. Iman yang matang yakni, pertama, mengenang kebaikan Tuhan di masa lalu. Yang kedua, membaharui harapan di masa kini. Yang ketiga, mewariskan kesaksian bagi masa depan. Sekali lagi, pesan di hari ulang tahun ini, baik kepada anak Aditya yang masih kecil, baik kepada Ibu Rahel Arengsingga, maupun kepada orang tua yang kekasih, Bapak Celsius Tulisang dalam bilangan usia 70 tahun, pesan iman di sini ialah
marilah kita mengenang kebaikan Tuhan di masa lalu, di masa kecil. Kedua, marilah memperbaharui harapan di masa sekarang ini. Yang ketiga, marilah mewariskan kesaksian iman bagi generasi-generasi yang akan datang. Selamat ulang tahun bagi Bapak Celsius Pulisang ke-70 tahun. Selamat ulang tahun bagi Ibu Rahel Aringsingga ke-49 tahun. Dan selamat ulang tahun bagi anak kekasih Aditya Tegar Baeng ke-12 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.